Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini ya, pertidaksamaan nilai mutlak itu di halaman 37 gitu ya. Semalam kita belajar udah persamaan nilai mutlak yaitu dengan cara membaginya yaitu dengan membuat dia bernilai positif dan bernilai negatif, berarti dua kali pengerjaan gitu ya, maka dapatlah hasilnya dua gitu ya, himpunan penyelesaiannya positif dan yang negatif. Nah itu juga sama untuk yang pertidaksamaan. Nah kita lihat aja contohnya. Nah bisa dilihat di halaman 51 ya, bisa dilihat di halaman 51. Nah itu pertidaksamaan nilai mutlak dan penyelesaiannya. Nah kita langsung ke contoh gitu ya. Bisa kita lihat di contohnya itu di halaman berikutnya yaitu halaman 53. Nah, oke ya, di halaman 53. Nah, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Misal kata bagian yang A gitu ya. Misal kata nih, nilai mutlak 3x kurang 7 lebih kecil sama dengan 8. Nah, menggunakan dengan cara sifat A bagian yang kedua diperoleh. Nah, ini sifatnya adalah, nah ini sama nih. Cuman ini kalau Bapak tuliskan 3x-nya ini sama. Oke, sama ya, sama di atas. Berarti yang ini sama sisi yang kanan ini adalah ini, ya kan? Di bagian yang kanan. Terus yang ini ditambahin saja sama dengan yang ini. Nah, gitu ya, bisa ya. Yang ini dia yang ini, Bapak titik-titikin. Oke, berarti 8 pindah ke situ. Nah, tandanya tetap sama ya. Kalau ini lebih kecil, di sini tulis lebih kecil sama dengan gitu ya. Lebih kecil sama dengan. Nah, baru kita selesaikan. Nah, caranya, nah, karena x-nya ini harus dia berdiri tunggal atau sendiri, tidak boleh 3x kurang 7, harus x nanti ujung ceritanya. Nah, maka ini ada kurang 7, maka supaya hilang kurang 7, maka ini sudah membentuk 3 ruas, 1, 2, 3, 3 ruas ini kita bagi, atau ini kita tambah, ini kurang ya, maka kita tambah dengan 7. Nah, kita tambah dengan positif 7. Oke, kita tambah dengan positif 7. Maka dia nanti di sini min 8 tambah 7, ini yang ruas pertama, 3x kurang 7 tambah 7, ini ruas kedua, supaya nanti 7-nya habis, min 7-nya, baru 8 tambah 7. Maka bisa kita dapat hasilnya, yaitu min 1, ini ya, hasilnya pas ya, min 8 tambah 7 min 1, yang ini 3x saja, karena sini sudah habis, boleh dicoret nanti, habis, dan lebih kecil 15 gitu ya, maka ini jadi 15. Maka hasilnya, nah ini masih bentuknya 3x, belum x. Nah maka ini nanti harus kita bagi dengan 3. Maka min 1 dibagi 3, min sepertiga. 3x dibagi 3x, 15 dibagi 3, 5. Maka dapatlah himpunan penyelesaiannya seperti itu. Nah maka bisa ditulis dengan kurung kurawal x garis lurus, itu bacanya di mana, ini bisa ya, x di mana, bacanya dari sini, x lebih besar sama dengan min 1/3, x lebih kecil sama dengan 5, x elemen real. Oke ya. Nah itu untuk poin yang A. Oke, di pause dulu, pelajari pelan-pelan tekniknya, saya rasa bisa, nggak sulit gitu ya. Kuncinya di sini tadi, kita harus membuatnya ini 8-nya ini tandanya itu di sebelah kiri juga. Setelah sebelah kanan ada, sebelah kiri kita tambahin. Oke. Nah, sekarang untuk bagian yang B itu dia bagiannya kurungnya ada 2. Nah, kurungnya ada 2, itu biasanya kalau kurungnya 2 harus dipangkatkan gitu ya. Nah, atau nilai mutlaknya, bukan kurungnya ya. Tanda nilai mutlaknya ada 2 berarti dipangkatkan. Next, kita lihat. Di halaman 54 ya. Oke, nah di sini halaman 54 boleh dicek. Nah, tadi boleh di pause dicatat ya. Nah, untuk halaman 54, nah berhubung dia ada 2 gitu ya, maka kita kuadratkan. Pertama kita kuadratkan, habis itu kita beri akar gitu ya. Kita kuadratkan dan setelah itu diberi akar. Maka si 2x-nya ini kita kuadratkan, setelah itu diakarkan. Yang x kurang 2 juga kita kuadratkan, diakarkan. Artinya apa? Ketika nilai ini sama, ini akar dan kuadrat sebenarnya bisa dicoret. Cuma nyoretnya nanti nggak gitu. Dia nggak dalam satu ruas ini, tapi yang dicoretnya akar dan akar.
karena akar dan akar ini bisa langsung kita coret. Kita coretlah akarnya. Nah, setelah kita bikin akarnya dan pangkat 2-nya yang kita coret akarnya, berarti tinggallah yang pangkat 2. Nah, setelah pangkat 2 ini kita terjemahkanlah yang pangkat 2-nya. 2x. Nah, ingat caranya. 2x pangkat 2 gitu ya. Maka dapatlah 4x pangkat 2. 2-nya pangkat 2 jadi 4, x-nya itu pangkat 2. Setelah itu 2 dikali 1 dikali 2x. 2 dikali 1 2, 2 kali 2x 4x. Gitu ya caranya ya, masih ingat ya SMP. Nah, baru yang terakhir 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Oke. Boleh diperlahan nanti videonya boleh. Nah, baik itu bagian yang ini x kurang 2 gitu ya. X kurang 2 pangkat 2 berarti x-nya kita pangkatkan 2 dapat ini gitu ya. Nah, yang tengah ini adalah 2 dikali min 2 dikali x. 2 dikali min 2 itu min 4. Min 4 dikali x min 4x. Gitu ya. Nah, semoga lebih paham. Nah, min 2 itu dipangkatkan 2 itu adalah positif 4. Nah, oke ya, udah lebih paham. Nah, terus di sini ada 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Itu adalah ketika ini ya, 4 dikurang 1 jadi 3, 8 karena ini dia negatif, maka kebalikannya jadi positif. Berarti 4 ditambah 4 jadi 8. 1, ini 8 ya pas. 1 ini kurang 4. 1 kurang 4, 3. Bisa ya, 3 dikurang 1 ini. 4 kurang jadi tambah dia. 4 kebalikannya jadi tambah. 1 kebalikannya jadi kurang 4. Berarti min 3. Oke ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan ya, kita cari akarnya, maka didapatlah x tambah 3. Setelah itu 3x kurang 1 gitu ya. Itu bisa kita cocok-cocokkan. Nah, setelah itu baru kita dapatlah nilai x-nya itu. Misal kata kita pecah nih. Si x tambah 3 sama lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka x-nya itu lebih besar min 3 gitu ya. Nah, karena ini dia kita biarkan aja dulu, baru yang keduanya kita cari si 3x-nya kurang 1 lebih besar 0 gitu ya. Maka si 3x-nya itu pindahlah tandanya gitu ya. Pindah dia menjadi 1. Berarti 3x lebih besar, sorry ya, ini sudah jadi x ya. Maka ini jadi 1/3. Ini kan bagi, nanti ini kali jadi bagi, pindah 1/3. Nah, maka didapatlah ini. Nah, berhubung nilainya kita lihat ini positif 1/3 dan ini negatif 3. Besar mana negatif sama positif gitu ya, atau enggak berapa sih besarannya? Saya rasa 1/3 itu lebih besar daripada min 3. Maka yang lebih kecil harus berubah tanda, harus mengalah dia yang lebih kecil nilai besarannya. Berarti ini menjadi lebih kecil min 3 gitu ya. Nah, caranya gitu. Apabila dapat hasilnya beda, berarti kita cari yang kecil, kita rubah tandanya. Oke ya. Nah, maka didapatlah ini. X-nya itu lebih kecil ya, lebih kecil min 3 dan X-nya lebih besar 1/3. Oke. Nah, ada juga boleh di post nanti ditulis. Nah, ada juga cara yang lain, yaitu cara yang lain mirip-mirip. Nah, ini dia dipakatkan 2. Yang ini dipakatkan 2, ini dipakatkan 2. Ya, sebenarnya sama saja. Ini dipakatkan 2, ini dipakatkan 2. Setelah itu yang sebelah sini kita masukkan ke dalam. Berarti di sini nanti tinggal 0 gitu ya. Ini pindah nanti ya. Ini pindahkan, ini tandanya itu pindah ke sana. Berarti nanti ini jadi bernilai negatif. Nah, berarti ini 2x gitu ya. Cuma ini lebih susah. Lebih susahnya itu dia lebih susah daripada yang tadi gitu ya. Berarti ini nanti hitungannya, karena ini dipangkatkan 2 dikurang dengan ini dipangkatkan 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti nanti ada dia pengaliannya itu sampai banyak gitu ya. Berarti ini nanti ini gitu ya. Ini nanti ini gitu kan. Dalam kurung baru ini nanti ini nanti ini gitu. Nah, dengan rumus yang udah ada nanti maka didapat hasilnya ini. Tapi ini nanti lebih
rumit gitu. Cuma pahami aja dulu cara yang pertama. Gitu dulu ya dari Bapak. Pahami dulu cara yang pertama. Oke. Mungkin kalau kurang jelas boleh bertanya gitu ya, boleh bertanya. Tapi harusnya kalau bertanya screenshot dulu kerjaan kamu. Ini Pak, yang ini kayak mana gitu. Jangan bertanya diketik, karena diketik nanti beda hasilnya gitu ya. Ditulis aja di kertas, Pak ini bagaimana cara penyelesaiannya. Dikirim di WA, nanti insya Allah Bapak jawab. Oke. Untuk tugasnya bolehlah kerjakan dulu. Oke, nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Kerjakan dulu bagian C dan D. Nah, C dan D bagaimana cara pengerjaannya ya. Nah, semoga berhasil. gitu dulu dari Bapak. Nah, Bapak sudahi dulu pertemuan ini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.